Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, mata kuliah praktikum akuntansi biaya untuk eh, bab 3 ya. Seperti biasa buku yang kita pakai ya, buku praktikum eh, AKPI dari eh, Agus Purwaji, penerbit Salemba 4 ya. Seperti biasa ini untuk bab 3. Bab 3 yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan ya. Jadi job order costing ya. Untuk job order costing di sini kalau kita lihat untuk bab 3 itu ada 6 kasus ya. 6 kasusnya ini biasanya itu untuk melakukan penjurnalan kemudian membuat kartu biaya pesanannya ya. Oke, langsung kita lihat ya. Yang pertama itu adalah halaman 13 ya. Nanti kalian bisa buka halaman 13 ya. Ini di buku kasusnya ya. Jadi jangan lupa dibaca dulu. Di buku kasus di sini ada bab 3 halaman 13. Oke, yang pertama adalah kasus 31 ya. Itu mengenai PT Tunggal Mandiri. Ini kalian diminta untuk melakukan penjurnalan atas transaksi pesanan ya. Nah, kemudian setelah kalian baca, kalian ambil buku kertas kerjanya ya. Kemudian kalian buka halaman 22 ya, halaman 22 ya. Nah, di sini sudah ada formatnya untuk kalian melakukan penjurnalan ya. Jadi untuk yang kasus 31 PT Tunggal Mandiri kalian kerjakan di sini penjurnalannya ya. Nanti untuk setelah dibaca nanti kalian lihat jurnal apa yang terkait dengan masing-masing transaksi dari transaksi 1 sampai dengan transaksi 6. Oke. Kemudian untuk kasus 3.2 yaitu PT Putra Inti Sentosa, kalian juga masih diminta untuk melakukan penjurnalan ya, mulai dari pemakaian bahan sampai dengan penyerahan produk kepada pelanggan ya. Itu juga sudah ada di buku kertas kerjanya ya, mulai dari halaman 24 ya, masih melakukan penjurnalan ya, halaman 24 ya, sudah disediakan. Selanjutnya adalah kasus 33. Kasus 33 itu PT Maju Jaya. Nah, untuk PT Maju Jaya di sini kalian mulai diminta untuk membuat kartu biaya pesanan. Tapi tidak hanya itu, untuk kasus 33 PT Maju Jaya, kalian juga diminta untuk melakukan penjurnalan. Jadi ada penjurnalan, kemudian membuat kartu biaya pesanan. Ya, untuk 2 nomor ya, ini ada pesanan nomor 606 dan pesanan 607 ya. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ada format untuk kartu pesanannya ya. Format kartu pesanan ya, dia ada 2 format ya, karena dia ada 2 pesanan ya, di halaman 27 dan halaman 28 untuk kartu pesanannya ya. Kemudian kalau untuk penjurnalannya itu mulai dari halaman 25 ya. Jadi kalian boleh lakukan penjurnalan dulu ya, baru kemudian membuat kartu pesanannya. Oke. Nah, sedikit untuk kartu pesanan saya akan ada tambahkan materi ya. Jadi untuk kartu pesanan, ya, sebentar, di sini ada
ada contoh kartu biaya pesanan ya. Nah, untuk kartu biaya pesanan ya, di sini bisa kalian lihat, jadi kalian harus mengisinya lengkap seperti ini ya. Jadi ada dimulai dari nama PT-nya, gitu ya, kalau misalkan belum ada nanti bisa kalian tambahkan nama PT-nya, kemudian ada kartu biaya pesanan, saya tuliskan, kemudian yang harus lengkap adalah, kalian isi nomor pesanannya, jenis pesanan, kemudian ada nama pemesan, ada kemudian tanggal pesanannya tanggal berapa, kapan tanggal dimulainya, dan kapan tanggal selesainya, ya. Nah, kemudian setelah itu, jadi untuk yang kartu biaya pesanan, itu biasanya isinya ada, list mengenai, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ada DM, DL, dan FOH-nya, ya. Jadi ada, berisi, list mengenai total biaya produksinya. Ya, tapi selain itu juga, selain biaya produksi ada juga, apa namanya, eee, catatan mengenai, penjualan dan labanya. Jadi untuk kartu biaya pesanan itu sudah lengkap ya, ada semua, ya. Jadi setelah di sini, misalkan untuk biaya bahan langsung, apa saja yang dipakai, ya, ada tanggalnya, formatnya ada tanggalnya, ada keterangannya, kalau ada nomor buktinya dituliskan juga di sini, kemudian ada jumlahnya, ya. Setelah itu, di-list, kira-kira yang, sesuai dengan, di soal itu apa saja yang, dibeli dan dibutuhkan untuk biaya bahan langsung, ya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung sama ya, nanti biasanya juga ada di soal apa yang, dibayarkan, untuk upah, buruhnya. Oke, selanjutnya adalah BOP, nanti tinggal di-list aja BOP apa yang dipakai, ya, sesuai dengan, di soalnya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ya, jadi total biaya produksi di sini 12.987.500 didapat dari, total dari biaya bahan langsung 8.150.000 ditambah dengan, total biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan total dari BOP, ya. Kemudian di sini sehingga nih totalnya adalah, 12.987.500. Nah, setelah dapat biaya produksi, kalian bisa, membuat list untuk menghitung labanya, ya. Dimulai dengan harga jualnya atau penjualan dan pendapatannya berapa, ya, itu ada di soal. Kemudian, kita jumlahkan semua biayanya mulai dari biaya produksi, ya. Biaya produksinya, berapa, ya, di sini tadi kan tinggal kalian pindahkan ke sini. Kemudian nanti akan ada juga biaya, periodenya yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Ya, totalnya, dituliskan di sini, ya, sehingga didapatlah total biaya, 14.230 sehingga labanya 3.520. Nah, eee ini sebenarnya kurang lebih sama ya formatnya ya, tapi misalkan kalau nanti kalian, mau buat harga jual atau penjualan dikurangi dengan biaya produksi, itu kemudian didapatlah, apa namanya, laba kotor ya, kemudian dikurangi dengan biaya periode, dapatlah itu laba bersih misalkan, itu juga boleh seperti itu formatnya. Tapi format seperti ini juga tidak, masalah, gitu. Jadi untuk kartu biaya pesanan, untuk job order costing ini, sudah lengkap ya, terdiri dari biaya produksi, kita bisa tahu berapa nilai penjualannya, kita bisa tahu berapa biaya periodenya, kemudian kita bisa tahu berapa labanya untuk pesanan, yang dimaksud. Oke, itu untuk kartu biaya pesanan yang mulai ada di kasus 33. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk kasus 34. Untuk kasus 34 ya, di sini PT Jaya Plastik Utama, kalian diminta untuk, melakukan penjurnalan ya, kemudian menghitung beban pokok produksi, yang ketiga menghitung laba bruto. Nah, untuk beban pokok produksi juga tadi sudah ada ya, ini juga sudah dijelaskan di, materi bab, 2 sebelumnya, ya. Nah, ini untuk yang kasus 34, pertama ada, penjurnalannya. Oke, kalian tuliskan di sini penjurnalannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah, ini masih ada penjurnalan ya. Selanjutnya adalah yang nomor 2, kalian diminta untuk menghitung, beban pokok produksinya, ya, bisa kalian tuliskan di sini, beban pokok produksinya, ya, di sini. Oke.
Selanjutnya yang ketiga menghitung laba bruto. Nah, itu ada di bawahnya. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang 2 dan 3 ada di satu halaman, yaitu halaman 31. Tinggal kalian tuliskan di sini. Oke. Selanjutnya adalah kasus 35. Kasus 35 itu PT Idola Sukses. Ya, untuk PT Idola Sukses kalian diminta untuk melakukan penjurnalan dan membuat kartu biaya pesanan, ya, sama seperti 33 tadi. Untuk kasus 35 di sini kalian diminta untuk membuat penjurnalan, ya. Kemudian selanjutnya kalian diminta untuk membuat lagi kartu biaya pesanan, ya. Jadi untuk kasus bab 3 ini memang agak banyak ya. Nih, ya. Sama seperti tadi kartu biaya pesanannya. Kemudian yang terakhir adalah kasus 36 PT Karisma Pekindo. Untuk PT Karisma Pekindo ini masih sama ya. Dia membuat penjurnalan dan juga kartu biaya pesanan. Ya. Oh bukan. Untuk yang kasus 36 itu kalian diminta untuk mencatat penjurnalan, kemudian memposting ke buku besar, kemudian setelah itu membuat kartu biaya pesanan. Nah, ini agak lebih banyak lagi ya. Jadi setelah di jurnal, kalian kemudian posting ke dalam buku besar, kemudian baru kalian buat kartu biaya pesanannya. Ya, di sini kalau kita lihat halaman 35 itu adalah untuk yang penjurnalannya, ya. Kemudian ini masih penjurnalan. Kemudian mulai dari halaman 37 ini adalah buku besarnya. Ya. Untuk buku besarnya itu sampai dengan halaman 43. Ya. Selanjutnya adalah ada membuat kartu biaya pesanan. Ya. Dia ada 3 pesanan ya. Jadi ada pesanan PT Adi Perkasa, pesanan dari Multi Indotama, dan pesanan dari PT Maju Sejahtera. Jadi ada 3. Ya, ada 3 kartu biaya pesanannya. Nah, itu setelah itu selesai tugas untuk bab 3 sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Oke, nanti kalian coba dulu kerjakan ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan via Sibering atau via WhatsApp group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.